Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Cerita lanjutan saat Guwunmu bertemu dengan pimpinan pasar budak. Setelah memperlihatkan lukisan Gilce, pimpinan itu kaget lalu berkata, aku sudah menjualnya. 어디로 팔렸는지 알려줘? Apa kamu ingin tahu aku menjualnya ke siapa? Mungkin dia sekarang sedang kelelahan bersama pria lain. 너가 매주했을 텐데. Guwunmu marah dan langsung mengajar orang itu, guys. Namun mereka menghajar balik Guwunmu. Adegan berpindah ke Jangyun, masih menemani Tuan Putri jalan-jalan sambil mengobrol. 한 손으로 그놈 멱살을 잡고. Tuan Putri berkata, kamu merasa tidak aneh? Setiap laki-laki yang berbicara denganku, mereka biasanya gugup dan tidak berani memandang aku. 평범한 사내들은 내 앞에서 말을 더듬거나. Tetapi kamu tidak gugup dan biasa saja memandang aku. Tidak ada rasa ketakutan sama sekali. 눈을 마주치지 못하거든. Mendengar Putri berbicara seperti itu, Jangyun flashback mengingat Gilce juga pernah berkata seperti itu waktu di perahu. 볼이 붉어지거나 말을 더듬지 않아. Mengingat hal itu, Jangyun langsung tertawa. Jangyun berkata ke Tuan Putri, Putri mengingatkan aku ke seseorang. 얼마만인지 모르겠습니다. Aku sudah lama sekali tidak tertawa seperti ini. Menurut Jangyun, Tuan Putri juga lucu. 이렇게 웃어본 것이. Tuan Putri melihat Jangyun tersenyum. Hati Tuan Putri juga berbunga-bunga kayaknya. Mereka minum bersama dan saling bercerita. 조선말은 언제 배우셨습니까? Jangyun di sini sepertinya menjadi pendengar setia ya guys. Tuan Putri bercerita, aku belajar bahasa Joseon dan suka datang ke Joseon pada saat waktu muda. 난 어릴 적부터 조선에 자주 드나들었어. Dan aku yang mengatakan ke Mulia tentang keadaan Joseon. Dia tidak suka melihat wanita aktif dalam masyarakat, jadi dia sepertinya tidak membutuhkan aku lagi. 내 도움이 필요 없으신 모양이야. Tapi dia hanya menyuruhku menjaga wanita yang sedang dalam antrian. Tapi aku bosan. Lalu aku melakukan penyamaran dan suka berburu para tawanan yang kabur. 지루하여 포로 사냥이라도 하는 게지. Dan kamu tahu tidak, jika negara aku kalah, lebih baik aku tidak hidup lagi daripada harus jadi tawanan. Menyaksikan orang hidup ketika mereka ditawan sangat menyedihkan buat aku melihatnya. 내 눈엔 너무 하찮게 보이거든. Jangyun berkata, mungkin Putri tidak punya apa-apa yang bertentangan dengan keinginan dalam hidup Putri. 때로 안 되는 일은 한 번도 겪지 않으신 모양입니다. Maksudnya dia selalu mendapatkan apa yang dia mau kali ya guys. Ada di dunia ini yang tidak berjalan dengan sesuai keinginan kamu. 세상은 뜻대로 되지 않는 일이 있지요. Ketika kamu bertekad menginginkan sesuatu, Jangyun juga bercerita dengan sedihnya. 끝내 장담할 수 없는. Sehingga Tuan Putri banyak bersimpati dan tambah suka sama Jangyun. Kamu pasti punya pengalaman seperti itu. 너에겐 그런 일이 있었나 보지. Jangyun tersenyum dan berdiri. Tapi sepertinya Putri mabuk dan hampir jatuh. Lalu Tuan Putri bilang, kamu sangat aneh. 넌 이상해. 무서워하지도 않고. Berbeda sekali dengan laki-laki lainnya. Kamu tidak ada rasa takut sama sekali. 무시하는 것 같지도 않고. Lalu Tuan Putri mencium Jangyun guys. Jangyun kaget. Cium lagi dan cium lagi. Tapi Jangyun menolaknya dengan sopan. 바뀝니다.
Jang Yun berkata ke Tuan Putri, ini di luar ruangan Tuan Putri. Kalau gitu kamu harus jadi pelayan aku juga, harus menemaniku. 내 잠자리 시종을 들어라. Aku mau membuat pria Joseon menjadi pelayanku juga. Jang Yun tetap menghormati Tuan Putri, walaupun Tuan Putri sudah bertindak seperti itu. 일단 좀 보루가 아니었고 Jang Yun berkata, aku bukan tawanan dan bukan pelayan. 황궁의 시종도 아니었지요. Aku seorang penerjemah Li. Kalau sampai aku terlibat dengan keluarga kerajaan, aku akan kehilangan nyawaku, Tuan Putri. 저처럼 보잘것없는 조선 여권 왕친과 엮였다간 Jadi kumohon ampuni nyawaku yang sederhana ini, sambil memberikan hormat dan pergi. Adegan berpindah ke Jang Yun dan Pangeran. Saat Pangeran dan Jang Yun berbicara, 이미 평안도와 함경도에 힘이 다했는데 ada pelayan putri yang sedang menguping dan memberitahukan segalanya ke Putri King. 안치하지 사인더러 어쭈수. Putri King mulai dari sekarang menyuruh pelayannya untuk memata-matai Jang Yun. 스스퉁서브 한친이고 의담기 수런비. Lalu pelayannya berkata bahwa Jang Yun dan Pangeran sepertinya sangat dekat. Pangeran sangat mempercayainya dan menyukainya. 터러만 살가나고. Putri mengatakan, aku pikir Joseon sangat ketat dalam masalah kelas. Tapi Pangeran begitu percaya kepada Jang Yun. 스스퉁서브 한친이고 의담기 수런비. Pelayan itu berkata lagi, penerjemah Li juga tidak punya wanita dan dia selalu minum sendirian, Tuan Putri. 어린 카무다. 어머나에게 오미야. Tuan Putri sepertinya galau kalau Jang Yun tidak punya kekasih. Tetapi dalam hatinya berkata, kenapa dia menolakku. 멤버 말탐비. Pada saat Yun Jun kembali dari sekolahan, Yun Jun melihat istrinya sedang berdoa terus. Yun Jun sedih melihatnya. Lalu Nyonya Bangdu datang dan berkata kalau Tuan Yo sudah pulang. 종사간 나리가 오셨대요. Dan mereka semua berkumpul. Guys, ketika semua berkumpul dan berharap Guwunmu bisa membawa Gilce pulang. 종사관님, 길체는 어디? Tapi ternyata Guwunmu pulang sendiri dan hanya diam dan langsung masuk rumah. Dan gak mau diganggu pula. Sepertinya Guwunmu ini menyerah setelah pimpinan pasar budak mengatakan Gilce sudah dijual. 이미 팔렸어. 어디로 팔렸는지 알려줘? Semuanya keluarga Gilce bersedia kan hal itu. Nyonya Bangdu bertanya ke suaminya, kenapa tidak membawa Nyonya Gilce? 마님을 모시고 왔어요. Nyonya Bangdu marah dan kecewa. Karena pada saat di sana Tuan memerintahkan pulang saja katanya. Dan aku bisa apa? 종사관님이 그냥 가자는데 내가 무슨 수로 마님을 모시고 와? Guwunmu hanya di kamar saja melamun, tidak melakukan apa-apa guys. Gemes banget. Sedangkan Yun Jun bangun dari tidurnya dan melihat istrinya Ene tidak ada. Lalu Yun Jun keluar rumah. Ternyata Ene akan pergi ke Simyang untuk menjemput Gilce. 제가 심양에 가서 길체를 데리고 오겠습니다. Lalu ditahan sama Yun Jun karena sangat berbahaya guys. Mereka putus asa dan hanya bisa menangis bersama. 왜 이러시오? 아무래도 제가 직접 가봐야겠습니다. Sedih banget deh di sini. Suami macam apa Guwunmu? Saat Nek menangis bersama dengan Yun Jun, ada Riang Em melihat dan Riang Em tergugah hatinya. Dan Riang Em memutuskan untuk berangkat ke Simyang untuk memberitahu Jang Yun. Riang Em berpamitan dengan kekasihnya izin pergi. 그 사람한테 묶인 몸이거든. Riang Em berpikir terus kalau sampai terjadi apa-apa dengan Gilce, mungkin Jang Yun akan gila. 넌 미쳐버릴지도 몰라. Kembali ke Gilce. Gilce dibawa kembali ke pasar budak oleh penjualnya. Karena Gilce telah menggigit kuping penjualnya katanya. Dan penjual itu marah besar dan meminta uang kembali kepada si pimpinan. Gilce akan lakukan apapun untuk menjaga kesuciannya. Lalu pimpinan menyeret kembali Gilce ke tempat tahanan.
왜 들어보냈습니까? Lalu pimpinan penjaga tiba-tiba memberitahu Gilce kalau suami kamu kemarin datang. 네 남편이란 놈이 널 찾으러 왔었어. Gilce terkejut dan pimpinan memberitahukan semuanya. 널 포기했다 이 말이야. Aku memberitahu ke suamimu kalau kamu sudah dijual. Dan kamu tahu, suami kamu kembali lagi ke Joseon. 저렇게 보이는구만. Gilce mendengar hal itu, hanya diam dan hancur hatinya. Adegan berpindah ke Jangyun. Tuan Putri King meminta Jangyun menemaninya berburu kelinci. 넌 오늘 나와. 사냥을 간다. Dan mereka menghabiskan waktu bersama mengobrol saja, guys. 혹여 오늘 제가 실수라도 하면 저자들이 저 죽입니까? Tuan Putri King bercerita kalau dia melakukan pernikahan harus dengan perjodohan. 정략 결혼을 위해 쓰이기 마련이고 Aku ingat waktu itu, aku pikir pangeran itu benar-benar menginginkanku. Tetapi aku lihat dari sorot matanya ternyata itu palsu. 내 남편은 나를 진심으로 원하는 것 같아 보였는데 Tiba-tiba Tuan Putri berkata, kamu harus jadi pelayanku di kamar, bagaimana? 내 잠자리 시중을 들어야 해. Jangyun mendengar itu terkejut dan hanya memegang kepalanya dan tertawa. Tuan Putri bingung dengan reaksi Jangyun. Sepertinya Tuan Putri tidak pernah marah ke Jangyun kalau Jangyun menolaknya. Jangyun menjawab, aku mungkin bisa memberikan tubuhku ke Tuan Putri, 제 몸을 드릴 수 있지만 tapi tidak dengan hatiku. Tuan Putri terkejut mendengarnya karena sepengetahuan Tuan Putri, Jangyun tidak mempunyai wanita. 여자가 있어. Jangyun menjawab, dulu aku punya wanita, tapi dia meninggalkan aku dan menikah dengan orang lain. 절 버리고 다른 놈에게 시집갔죠. Seperti yang ku bilang sebelumnya, Tuan Putri, kita bertekad menginginkan sesuatu tapi justru tidak sesuai dengan harapan. 아무리 다짐하고 다짐해도 Putri berkata dia sudah menikah dan kamu masih menyukai wanita itu sampai sekarang. 아직 그 여자를 좋아한다고. Tuan Putri lalu berdiri mendekati Jangyun dan duduk di samping Jangyun. Tuan Putri mengatakan, jika aku menikah dengan orang di masa depan, aku akan tetap bersamamu dan aku akan membawamu. 너를 데리고 갈 것이고. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuan Putri sepertinya orang yang tegas ya guys. 내가 장차 Karena Tuan Putri sangat mabuk, lalu Tuan Putri tertidur di pundaknya Jangyun guys. Dan Jangyun hanya memegang kepalanya dan tersenyum. Jangyun bingung sendiri bagaimana ini dalam hatinya. Ada penjaganya juga di belakang guys, jagain mereka berdua. Jangyun hanya di sampingnya dan menjaganya sampai pagi. 잘 주무셨습니까? Lalu keesokan harinya Tuan Putri bangun dari tidurnya dan melihat Jangyun sedang menyalakan api supaya Tuan Putri tetap hangat dan memberinya air madu untuk menghilangkan mabuk. 꿀을 탄 물을 마십니다. Tuan Putri hanya melihatnya saja dan merasa terharu. 난 술에 취하지 않아. Adegan berpindah ke Gujam. Gujam menunggu Jangyun semalaman karena Jangyun tidak pulang. 아, 큰성님이 못 봤으면 말을 마시오. Lalu ada Sungnim. Kata Sungnim mungkin Jangyun sedang bersama wanita. Kamu buat apa ditungguin? Gujam merasa khawatir, tidak mungkin Tuan muda sama wanita. 장현성님이 생긴 것만 뺀뺀하지. Tuan muda cinta banget sama Nyonya Gilce. Lalu Gujam menceritakan ke Sungnim tentang Gilce. 양반이요, 진짜 양반. Kalau Nyonya Gilce sangat cantik dan juga putri bangsawan. Sampai-sampai kamu tahu tidak, Jangyun menangis. 이성이가 울었어? 예. Sungnim tertawa. Lalu Jangyun kembali dan Jangyun ditanya sama Sungnim dan Gujam, apakah kamu bersama wanita? 밤새 쩍쩍 빨린 모양새인데 Dan Jangyun menjawab apa adanya, iya benar. Tetapi kami hanya mengobrol saja sampai pagi. 는
밤새 대화를 하다 Sungnimnya tertawa. Gujam lagi bertanya, apa benar tuan muda? Seolah-olah Gujam tidak percaya. 여자랑 밤새고 왔어? Adegan kembali ke Gilce. Gilce mengingat waktu penjaga itu mengatakan suami kamu datang. Tetapi setelah diberitahu kamu dijual, 널 포기했다 이 말이야. dia kembali lagi ke Joseon dan menyerah begitu saja. Gilce kaget, sedih, dan menahan rasa sakitnya. Gilce tidak menyangka suaminya yang dipilihnya menyerah begitu saja untuknya. Gilce hanya bisa pasrah. Keesokan harinya, Gilce dibawa kembali untuk diabsen. Dan guys, Gilce tidak sengaja melihat Jang Yun. Jang Yun kebetulan di sana sedang ada keperluan. Gilce terkejut melihat Jang Yun. Gilce hanya bisa menatapnya dari jauh. Dan Gilce berusaha bersembunyi tidak mau Jang Yun melihat keadaannya. Namun Jang Yun sepertinya melihat juga guys, tapi hanya sekilas. Tapi Jang Yun mungkin merasa tidak mungkin itu Gilce, karena Gilce bahagia bersama suaminya. Tidak mungkin dia ada di sini. Lalu Gilce pergi lagi sambil bersembunyi. Pada malam harinya, Gilce flashback melihat Jang Yun tadi di pasar budak. Jang Yun sedang mengipas-ngipas badannya. Kebiasaannya Jang Yun itu selalu membuat Gilce tersenyum. Sampai dalam keadaan sekarang ini pun Gilce tersenyum dan menangis mengingatnya. 여전히 열이 많은가 봐. Lalu penjaga datang dan memberitahu ke Gilce kalau suami kamu datang. Ini aneh sekali, suami kamu kembali lagi datang. Penjaga itu membukakan pintunya. Namun yang datang ternyata Jang Yun guys. Gilce terkejut. Lalu tiba-tiba Gilce terbangun. Ya guys, ternyata itu hanya mimpi. Adegan kembali ke Jang Yun dan Gujam sedang mengobrol. 아, 성님 우리 왜 의주살적에? Lalu diberitahu oleh Sungnim kalau Riang Em datang. Jang Yun dan Gujam segera keluar melihat Riang Em. 할 말이 있어서 왔어. Lalu Riang Em memberitahukan ke Jang Yun kalau Nyonya Yu ada di Simyang 길치 애기씨 심양에 있어. dan diseret oleh orang King dan dituduh tahanan yang lari. Dan semuanya kaget termasuk Jang Yun. Jang Yun sepertinya shock guys. Lalu Jang Yun segera pergi ke pasar budak dengan Gujam dan mencari Gilce. Sementara Gilce dibawa ke atas tempat budak dijual. Pertama kepalanya Gilce ditutup, lalu dibuka. Gilce hanya diam saja dan melihat sekeliling banyak orang. Gilce hanya bisa pasrah. Sepertinya Gilce lemas dan pusing, silau juga. Pemimpin itu berkata, ayo siapa yang mau wanita cantik dari Joseon ini? Dia putih dan bersih, hanya saja ada luka di kepalanya sedikit. Semua orang sudah berkumpul. Lalu Jang Yun melihat-lihat dari belakang kerumunan. Guys, Gilce melihat Jang Yun lagi guys. Gilce kaget melihat Jang Yun. Lalu Gilce berkata dalam hatinya sambil tersenyum, 자꾸 헛것이 보여. aku banyak melihat sesuatu sekarang. Gilce menyangka dia sedang berhalusinasi. Gilce memejamkan matanya dan tersenyum terus. Tetapi pada saat membuka matanya, Jang Yun melihat Gilce. Dan Gilce juga merasa aneh. Ternyata yang dia lihat nyata, ada di depan.
Terus Gilce jadi diam dan terkejut. Duh, sedih banget nih guys. Jang Yun matanya merah dan marah sekali. Jang Yun maju ke depan, terus dihalangi oleh penjaga-penjaga lainnya. Jang Yun melawan mereka satu persatu sampai mereka terjatuh. Gilce mungkin berkata dalam hatinya hanya dia yang mau berkorban untuknya sampai kapanpun. Lalu Jang Yun naik ke atas dan sepertinya pemimpinnya juga takut ya guys. Jang Yun duduk dan melihat Gilce. Gilce hanya melihat Jang Yun. Jang Yun tidak kuat menahan rasa marah dan rasa sakit hatinya. 도대체 왜? Melihat wanita yang dicintainya sekarang keadaannya begini. Gilce sendiri hanya menangis. 도대체 왜? Dan Jang Yun bertanya kenapa bisa begini. Sekian episode 13 part 2. Nantikan episode 14-nya ya. Terima kasih.